Halo Indonesia, seneng banget ketemu lagi dengan saya Coki Sitohang. Saya seneng ketemu Anda, menyapa Anda di waktu kapanpun Anda menyaksikan program ini. Inilah Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Selalu kesehatanlah yang kita cari, yang kita pertahankan, kita jaga, kita hormati. Karena kita semua sadar bahwa pandemi COVID-19 sudah memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menghargai tubuh sendiri, bagaimana menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, hari ini ada satu kisah baru tentang masyarakat Indonesia yang penuh dengan perjuangan di dalam menjaga kesehatannya. Beliau terkena sebuah penyakit berbahaya. Beliau berusaha untuk bangkit. Dan sekalipun ada di studio ini sekarang, dalam keadaan yang belum 100% normal, tapi beliau berkenan untuk berbagi kisahnya dengan Anda sekalian. Saya akan memperkenalkan kepada Anda siapakah narasumber kami hari ini. Berikut videonya. Amadeus Dewa Pratama, kejadian 2012 lalu mungkin tak akan terlupakan olehnya. Sebab itulah waktu di mana ia dikatakan mengalami gagal ginjal. Ia tak pernah menyadari bahwa dulu badannya sering terasa lemas, kepala pusing, dan juga gatal-gatal di tubuh yang merupakan gejala awal ginjalnya bermasalah. Hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Dan ketika dicek lebih lanjut, ternyata fungsi ginjalnya sudah sangat terganggu, sehingga dirinya harus menjalani cuci darah. Amadeus pun baru menyadari bahwa ia memiliki hipertensi. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab dirinya mengalami gagal ginjal. Kemudian ditambah dengan pola makannya yang buruk, dan juga kebiasaannya dalam merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kini, untuk bisa bertahan hidup, Amadeus harus menjalani cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Narasumber kami anak muda, usianya baru 34 tahun. Mas Amadeus Dewa Pratama. Halo Mas Deus. Halo, Pak. Saya kenalin 2 sahabat saya di sini, Mas Deus, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Sumarli. Halo Bang Coki. Hai. Halo Mas Deus. Ya. Pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Mas Deus, 2012 divonis gagal ginjal. Ya. Tapi apakah ditarik sebelum 2012 itu ada kejadian-kejadian tertentu yang Mas ingat yang membuat Mas itu khawatir sebenarnya? Ini ada sesuatu yang salah dengan tubuh saya. Sebetulnya banyak. Salah satunya mungkin bisa diceritakan? Saya sering mimisan, sering pusing sebelah kepala, cepat capek, terus cepat lemes, gitu. Kayak mau ngapa-ngapain tuh badan sakit. Umur berapa dirasakan hal seperti itu? Ya? Dari umur sebenarnya 20-21 kali ya. 20-21. Iya. 2 tahun pertama sih saya rasa yang benar-benar ngedrop banget, Bang. Benar aja cuman ya itu rumah sakit. Hanya itu aja rutinitasnya. Sama yang semua dilanggar dokter, semua saya lakuin. Iya. Nggak boleh banyak minum, saya banyak minum. Nggak boleh makan buah, saya makan buah sebanyak-banyaknya. Kenapa begitu sikapnya? Malah dibalikin semuanya yang tidak Karena saya masih nggak terima, masih nggak percaya pada saat nggak itu. percaya waktu itu. Masih dalam fase-fase denial ya. Disuruh cuci darah, saya nggak mau. Berantem sama mama saya. Berantem. Dan bersyukur mama saya itu, ya nggak apa-apa ya berantem mendingan. Daripada mama saya nyerah, berantem ayo, paksa. Anda keras, mereka lebih keras Mama saya lagi. lebih keras lagi. Demi kebaikanmu. Betul. Bagaimana pola hidupmu sih sebelum kena gagal ginjal itu? Makannya bagaimana? Dari kecil emang Bang, saya kalau kayak kita makan fast food gitu, ayamnya harus 2. Dari kecil remaja sampai dewasa itu nggak berubah pola hidupnya? Nggak. Makan harus Iya, misalnya cepat saji, cepat saji. terus-terusan. Minuman manis suka ya? Iya. Minuman Olahraga? kemasan gitu. Olahraga nggak pernah. Jadi kalau kita lihat nih mulai dari pola makan ya. Pola makan ini nanti akan berkaitan dengan berat badan kita. Ya, jadi berat badan yang berlebihan ini akan berisiko untuk jadi masalah ya. Bisa ke tekanan darah yang meningkat, kadar gula darah meningkat, kolesterol yang meningkat, dan ini juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah olahraga. Ya, olahraga ini juga paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Sehingga harapannya kita bisa menjaga juga berat badan kita. Ya, karena kalau berat badan berlebih ya, ini kita lihat banyak juga orang-orang yang dengan berat badan berlebih ini punya masalah dengan kesehatannya. Kemudian berikutnya adalah istirahat yang cukup. Ya, jadi tidur yang cukup. Ini juga faktor yang juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor stres.
ya. Jadi stres, ya macam-macam stres. Artinya memang hidup kita ada stres, tapi stres itu harus kita bisa manage. Kelola. Harapannya ya dengan berat badan ideal, makan yang baik, kemudian olahraga yang baik dan semuanya itu harapannya tekanan darah kita terkendali, gula darah kita terkendali, kolesterol kita terkendali, dan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Jadi begini, kita lihat yuk ilustrasinya. Ginjal kita ini ada sepasang, ada ginjal kiri dan ada ginjal kanan. Dan ginjal kita ini dialiri pembuluh darah yang begitu besar dan banyak sekali. Sekitar 1,2 sampai 1,7 liter darah dialirkan ke ginjal per menit. Per menit loh pemirsa. Jadi kalau misalnya darah kita ini buruk kualitasnya, otomatis ginjal kita ini akan mengalami penurunan fungsi. Nah ini kita lihat yang warna merah ini adalah aliran darah yang menuju ginjal. Kalau yang warna biru ini aliran darah yang dari ginjal balik ke jantung untuk nantinya ditukarkan kembali ke area paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lihat, jadi ginjal kita ini sepasang, ada 2 pembuluh darah yang sangat besar. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, kalau ketika ginjal kita buka, ini akan ada komponen-komponen di dalamnya. Nah, komponen-komponen ini isinya nih pembuluh darah semua. Jadi yang membentuk saluran-saluran atau pipa-pipa penyaringan ini terbentuk dari pembuluh darah yang kecil-kecil yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi bayangin, begitu padatnya pembuluh darah yang ada di area sana. Kalau misalnya kita gak jaga pembuluh darah kita gak jaga kualitas darah kita, ya otomatis gagal ginjal bisa terjadi. Dan ketika sudah terjadi gagal ginjal, ini sifatnya progresif. Kita gak bisa balik lagi ke awal. Yang bisa kita lakukan apa? Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi alangkah baiknya pemirsa, saya sarankan untuk menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita sedini mungkin dengan menggunakan teknologi laser. Berapa banyak daripada pemirsa semua yang sudah kena komplikasi tapi masih menganggap remeh masalah tensi? Jangan abaikan lagi. Go Healthy segera kembali masih dengan narasumber kami. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Go Healthy dan sebuah kisah fenomenal dari seorang anak muda berusia 34 tahun yang sejak usianya 24 sudah divonis gagal ginjal. Mas Deus, satu titik yang saya belum dengar ceritanya adalah bagaimana akhirnya dari fase penyangkalan, berontak, berantem, nggak terima saya ini gagal ginjal, nggak mau diobatin ini, nggak mau diobatin itu. Malah yang disarankan oleh dokter tidak dilakukan, mending nggak dilakuin, dilawan gitu. Kemudian berubah menjadi fase menerima diri sendiri dan Anda bertahan hidup sampai sekarang. Di mana fase itu berada? Gimana caranya mengubah pikiranmu? Itu terjadi pada saat saya pulang cuci darah di jalan bersama mama saya, kebetulan di depan rumah sakit RSCM. Itu di mobil saya pakai oksigen kondisinya. Mama saya paksa masuk IGD, saya nggak mau. Akhirnya dibelokin mobil masuk IGD kondisi itu udah parah dan saya udah nggak sadar di situ. Malam itu juga dinyatakan sudah meninggal 15 menit. Ini bilang meninggal tapi saya bisa ngelihat sekitar saya tahu kondisi di situ gimana. Saya tahu posisi mama saya tahu posisi adik saya di mana. Dan itu saya ngeliat benar-benar mama saya itu sama adik saya yang enggak, abangku masih hidup nih, abangku masih ada, jangan dicabut alat-alatnya. Di situ, itu momen balik saya di mana pada saat saya sadar dan saya dengar sendiri dari dokter kalau anak ibu bisa hidup, dia kemungkinan besar stroke. Karena selama 15 menit pembuluh darah nggak ada oksigen. Ya walau-walam, semua kan kun fayakun dan masih sampai sekarang saya bisa jalan sendiri ke sini. Oke. Lalu Anda mulai kembali ke kehidupan normal setelah itu. Setelah itu saya menerima bahwa dirimu adalah seorang gue pasien cuci darah. Pasien cuci darah. Iya, apa salahnya sih, apa jeleknya? Tadi cerita dari Mas Deus terlihat bahwa ini sekarang adalah merupakan kesempatan hidup yang kedua untuk Mas Deus. Ya, tadi sempat dikatakan meninggal dalam 15 menit dan kemudian karena alat-alatnya masih dipertahankan, karena masih ini kan artinya Mas Deus terbantukan dengan teknologi. Ya, teknologi kedokteran untuk mempertahankan kehidupan Mas Deus. Dan sekarang pun kehidupan Mas Deus, fungsi ginjalnya dibantu dengan teknologi, dibantu dengan mesin cuci darah sehingga Mas Deus masih bisa hidup atau masih bisa beraktivitas normal. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi dalam dunia kesehatan memang banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Nah, yang saya juga mau menjelaskan di sini ada satu teknologi namanya teknologi laser. Teknologi laser ini akan menjaga kualitas darah kita akan tetap baik. Ya, tadi cerita Mas Deus kan berawal dari tekanan darah yang sangat tinggi. Ya, saya sampai ingat betul nih karena istimewa betul angkanya 240/140. Ya, ini suatu angka yang sudah sangat luar biasa dan ya dengan bantuan teknologi laser diharapkan ya dengan bantuan
bantuan itu pembuluh darah akan menjadi lebih elastis, pembuluh darah akan menjadi lebih lebar, sehingga harapannya tekanan darah yang tadinya tinggi akan bisa terkendali. Kemudian juga kualitas darahnya dengan bantuan teknologi laser ya, kalau darah yang kental, darah yang lambat bergeraknya itu akan membuat tekanan darah akan menjadi tinggi, juga akan membuat penyempitan pada pembuluh darah, akan membuat sumbatan pada pembuluh darah, dan ini juga akan menjadi masalah. Jadi bantuan teknologi laser harapannya darahnya kemudian akan terurai, darahnya kemudian menjadi normal kembali, pembuluh darahnya menjadi elastis, lebar, dan harapannya tekanan darah bisa terkendali dengan baik. Teknologi laser ini disinarkan pada area pembuluh darah. Kalau misalnya digunakan pada area pergelangan tangan, ini disinarkan pada 2 pembuluh darah yang sangat besar. Ini ada pembuluh darah yang memang ada di area pergelangan tangan yang sangat besar ini. Nanti ketika disinarkan, pembuluh darah itu akan menghasilkan nitrik oxide. Dan nitrik oxide ini akan terbawa ke seluruh tubuh. Sehingga pembuluh darah ini bisa terbuka secara lebar, gak cuma pada area pergelangan tangan saja. Tapi karena nitrik oxide ini diedarkan ke seluruh tubuh, maka kualitas pembuluh darah pada seluruh area tubuh ini menjadi lebih terbantu, lebih terbuka lebar lagi, lebih elastis. Sehingga regulasi tekanan darahnya ini menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat yang bersamaan teknologi laser digunakan secara ekstravaskular pada area pergelangan tangan, kita memiliki banyak titik-titik yang kita sebut dengan acupoints pada pergelangan tangan kita. Jadi manfaatnya itu ibarat kata bersinergis. Pada tahun 1979 Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah memperkenalkan melakukan konferensi atau simposium mengenai metode akupuntur yang dikombinasikan dengan pengobatan medis untuk lebih dari 100 macam penyakit. Itu yang pertama. Metode stimulasi yang kedua bisa menggunakan thermal, bisa menggunakan ultrasound, bisa menggunakan listrik, dan yang paling terbaru ini menggunakan laser. Dan tentunya lasernya ini harus memiliki intensitas yang pas, frekuensi yang sesuai, dan kedalamannya pun harus bisa mencapai acupoints yang kita harapkan. Jadi di saat yang bersamaan dengan nitrik oxide sudah dihasilkan, acupoints distimulasi dengan baik, maka harapannya adalah tekanan darah dan kesehatan jantung ini terjaga lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama lihat acupoints yang ada di pergelangan tangan kita. Nah ini jadi tubuh kita ini penuh dengan titik-titik acupoints yang kalau misalnya kita lihat itu bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan di area pergelangan tangan kita ini ada 6 acupoints yang mempengaruhi kesehatan jantung kita. Ada titik PC6, ada titik PC7, ada HT 4 sampai 7. Keenam titik ini apabila distimulus dengan laser dengan intensitas yang sesuai, frekuensi yang sesuai dan kedalaman yang pas, itu bisa membantu meregulasi tekanan darah kita, bisa membantu menjaga denyut nadi kita. Dan bahkan stimulasi pada 6 titik acupoints ini bisa mendatangkan efek yang baik juga untuk bidang neuropsikiatri, bahkan digunakan dalam bidang insomnia, untuk mengatasi depresi, kecemasan atau palpitasi akibat ansietas ini bisa terbantu. Mas Deus, mulai saat ini saya yakin Mas Deus akan tercerahkan dan akan berpikir, mempertimbangkan dan menuju pada keputusan untuk menggunakan teknologi laser. Pemirsa, ada masyarakat Indonesia yang ingin berbagi cerita dengan Anda setelah mereka menggunakan teknologi laser. Ini Mas videonya dan dilanjut dengan sebuah diskusi termasuk mengenai cara mendapatkannya. Silakan disimak. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang punya kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih sehat lagi dengan menggunakan teknologi laser. Senang kalau ceritanya begini, punya kesempatan kedua. Gitu Ya memang Mas makanya Panji. kenapa kalau kita nonton Go Healthy itu kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ada pelajaran yang inspirasi yang bisa kita contoh, dan ada juga pelajaran di mana kita juga bisa belajar jangan sampai kita mengalami kesalahan yang sama. Siapa sih yang nyangka masih muda? Umur masih sangat produktif, masih 34 tahun. Tapi harus cuci darah,
Betul. Mas Deus ini mengingatkan kembali kepada kita nih pemirsa usia-usia produktif yang kadang-kadang suka cuek aja gitu ya sama masalah Minum kesehatan. sembarangan. Makan apa aja dimakan, Yes. hati-hati. Tapi yang pasti mengubah pola hidup sedari sedini mungkin, sadar dan menggunakan teknologi itu jadi jawabannya. Salah satunya kan kita bisa menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Tentu saja dokter lasernya dari Gogomol kan Mas Panji. Itu wajib. Karena kalau Anda memiliki dokter laser dari Gogomol, yang Anda miliki ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Karena kan kita harus selalu memberikan yang terbaik. Betul. Untuk diri kita, untuk keluarga. Yes. Dan kita juga pasti ingin dong alat kesehatan yang kita pakai yang bermanfaat dan juga kemudian bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Alias produknya awet, produknya berkualitas. Dokter laser nih pemirsa, sudah dari tahun 2011. Sudah banyak yang pakai, banyak juga yang merasakan. Jadi ayo, tinggal kita pakai saja nih di garis pergelangan tangan kiri kita. Dan nantinya sinar laser ini akan menyinari nadi kita, pembuluh darah nadi. Ada juga titik akupuntur, HT4, 5, 6, 7, PC6, PC7. Yang kemudian nanti ketika ada aliran darah yang lewat, ya dia bisa menyerap energi lasernya. Dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh yang akhirnya membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, gimana pemirsa? Ingin punya kesehatan yang jauh lebih berkualitas, satu keluarga? Mas Panji, ayo sama-sama kita kasih tahu yuk caranya gimana? Iya, pemirsa, ayo bersama-sama kita jaga tensi, gula, kolesterol. Jangan sampai tinggi dan tidak terkendali. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, disiplin mengikuti anjuran dari dokter, dan gunakan dokter laser untuk melengkapi upaya sehat Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kita sekarang juga. Terus tanya-tanya dulu nih, bagaimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu nih kesehatan Anda dan juga keluarga. Ingat ya pemirsa, selalu berikan yang terbaik untuk Anda dan juga keluarga. Makanya hubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat terbaiknya. Teknologi laser tentu saja dokter laser dari Gogomol. Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Bagaimana komentarnya sejauh ini pemirsa mendengarkan cerita dari Mas Deus, 34 tahun usianya sekarang ini. Dari umur 24 sudah divonis gagal ginjal. Sekalian mengingatkan ini yang beliau alami, mari kita bacakan ulang sedikit pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung di Go Healthy, Amadeus Dewa Pratama. Masalah kesehatannya hipertensi, tekanan darahnya sempat ke angka 240 pemirsa. Gagal ginjal, harus cuci darah 2 kali seminggu. Mas Deus sampai sekarang masih cuci darah. Masih. Tapi semangat yang dia miliki sekarang adalah bagian dari perjalanan yang tidak terelakkan. Karena ada orang-orang yang berjasa di balik kehidupan beliau. Orang yang tidak berhenti berjuang pada saat beliau ingin berhenti berjuang. Ya. Dan mereka adalah Orang tua. dan saudara. Betul. Apa yang ada di hatimu untuk disampaikan kepada mereka? Ma, Dek, terima kasih ya buat semuanya yang udah kalian korbankan. Karena kalian, Abang masih ada di sini saat ini, bisa menyampaikan kepada orang-orang lain supaya jangan sampai mereka telat dan keburu sakit seperti Abang. Sekarang saya mau ke para praktisi kesehatan. Silakan Iya, berbagi. semangat Mas Deus ya. Saya lihat semangat Mas Deus ini luar biasa dan ini jadi contoh untuk Anda pemirsa. Ya, jadi sekali lagi sehat itu memang mahal ya. Tapi untuk menjadi sehat ini juga kita harus berjuang, harus berusaha. Jadi
Anda yang memang sudah bisa mandiri, sudah dewasa, ini juga harus selalu memperhatikan, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan, medical check up secara teratur, ya. Kemudian juga jangan alergi, jangan tidak suka dengan teknologi, karena membantu atau bisa membantu untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah penggunaan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini dia punya 3 sinar, ya, yang membuat kualitas darah kita akan terjaga dengan baik. Ya, dia ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning, yang masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda, punya peran atau punya fungsi yang berbeda, dan itu manfaatnya untuk menjaga tadi kualitas darah kita. Ya, diharapkan darah kita tidak kental dengan penggunaan teknologi laser ini, darah kita kemudian kadar gula darah, kadar kolesterol bisa terkendali dengan baik, energi kita juga akan lebih baik karena metabolisme sel-sel di tubuh kita akan terjaga dengan baik dengan bantuan teknologi laser. Kemudian berikutnya adalah kualitas pembuluh darah kita tidak kaku, tidak menyempit, yang akan berujung pada tekanan darah tadi. Buat pemirsa di rumah yang masih muda, yang masih abai dengan kesehatan, yuk kita lebih melek kesehatan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau punya riwayat mama papa yang punya hipertensi, atau jangan-jangan memang sudah hipertensi, ya ayo dikendalikan saat ini juga. Jaga tekanan darah kita dengan menggunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Di saat yang bersamaan tentunya tetap harus menjaga 4 pilar pola hidup sehat. Makannya dijaga, tidur juga harus dijaga minimal 7 jam di malam hari. Lalu yang ketiga, olahraga. Olahraga itu disarankan 1 minggu itu minimal 120 menit sampai 180 menit. Tapi kita lihat orang dengan gagal ginjal ini pasti kekuatan fisiknya berbeda. Betul ya? Disitulah hadir peranan teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa membantu orang-orang yang memang kesulitan untuk melakukan olahraga agar menjadi lebih aktif. Harapannya nih nanti pas satu ketemu Pak Deus lagi udah lebih berotot. Massa lemaknya sudah menurun, tekanan darahnya lebih bisa stabil lagi. Lalu yang keempat ini adalah stress management atau kelola pikiran nih. Pak Deus sendiri bagaimana saat ini, sudah bahagia secara emosional? Lahir batin? Lahir batin? Sudah menerima ya? Sudah gak denial lagi ya? Itu yang paling penting. Itu penting sekali. Menerima keadaan bahwa oh ya, saya penyintas gagal ginjal, saya harus meluangkan seminggu 2-3 kali untuk melakukan cuci darah dan dilakukan secara ikhlas. Itu merupakan hal yang penting. Saya harap pemirsa bisa belajar banyak dari cerita Pak Deus hari ini. Teknologi laser hadir untuk Anda untuk membantu meningkatkan kualitas Anda. Dimulai dari darah dan pembuluh darah, baru kualitas hidupnya akan meningkat. Kendalikan tensi Anda sekarang, juga gula darah Anda, termasuk juga kolesterolnya dengan teknologi laser. Dan berikutnya, simaklah perbincangan berikut ini. Coki, terima kasih banyak. Itu tadi diingatkan terus ya. Ayo dong, kita nih sebagai anak-anak yang usianya masih produktif, jangan sampai kemudian terkena komplikasinya. Kayak Mas Deus ini kan sudah gagal ginjal, itu udah vonis seumur hidup loh Mas Panji. Ayo dong, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, justru kita perlu menjaga kesehatan dari sekarang. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Cek kesehatan tubuh kita, ikuti anjuran dokter secara disiplin, dan juga pakai dokter laser nih untuk melengkapi gaya hidup sehat kita. Pemikirannya kan, aduh ngapain, saya kan masih sehat nih, masih muda, kok perlu pakai teknologi? Justru anak-anak muda kan harusnya melek teknologi. Betul. Yang paling tahu manfaat terbaik dari teknologi. Teknologi hadir untuk memudahkan hidup kita kok. Yang perlu kita lakukan tinggal pakai 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Tapi kan yang pasti itu kan darah dan pembuluh darah juga lagi lebih optimal ya Mas Panji mengaliri tubuh kita kalau kemudian penggunaannya di sebelah kiri tapi. Iya Mbak Tantri, karena gini, ketika kita menggunakan dokter laser di pergelangan tangan kiri kita, itu lokasinya itu lebih dekat ke area jantung. Selain itu kan juga ada titik-titik akupuntur dan juga ada pembuluh darah nadi kita, sehingga ketika kita gunakan di tangan kiri, sinar lasernya ini akan menyinari aliran darah. Darah terkena sinar laser bisa menyerap, dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh dan akhirnya membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau Anda kombinasikan nih dengan intranasal therapy kit. Nah, ini aksesoris yang Anda dapatkan secara gratis setiap pemesanan dokter laser. Anda bisa lihat ini adalah gambar dari intranasalnya. Itu digunakannya di rongga hidung. Jadi untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Anda bisa dapatkan gratis kalau telepon sekarang. Nah, pertanyaannya aku mau cepet-cepetan dong punya intranasal di rumah. Aku mau dong rasain manfaat dokter laser. Gak cuma buat aku, tapi juga satu keluarga. Itulah indahnya kalau Anda menggunakan dokter laser. Bayangin deh, satu rumah pakai dokter laser, satu keluarga nih bisa pakai dan merasakan manfaatnya bareng-bareng. Jadi ayo buruan ambil handphonenya, telepon sekarang nomornya atau WhatsApp kita nih.
langsung saja saya mau nih pesan dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Makanya hubungi sekarang juga pemirsa untuk merasakan manfaat terbaik. Ingat bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk satu keluarga. Kita sehat bersama-sama dengan teknologi laser.